Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, menurut saya semua yang ada di sini beriman. Berarti kita dipanggil jemaah. Berulang kali Allah memanggil kita dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kita tidak memperdulikannya, tapi kita tidak mendengarkannya. Kita sibuk dengan aktivitas kita. Allah mengatakan ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sebagian berkata, kalau takwa sering kita dengar, itu bukan hanya sebuah ucapan yang untuk didengar, tapi takwa adalah mengingat Allah dan tidak melupakannya. Takwa adalah bersyukur kepada Allah dan tidak kufur nikmat kepadanya. Takwa adalah melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ahibati fillah, kalau kita melihat peristiwa demi peristiwa yang kita hadapi di rumah kita, di diri kita, di kampung kita, di negeri kita, ada banyak musibah. Dan ternyata musibah itu seakan-akan tidak ada hentinya menimpa kita. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita sedang di negeri balak. Kita sedang hidup di dunia yang kata Allah Azza wa Jalla, wala nabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju'. Kata Allah, kami benar-benar akan menguji kalian dengan rasa takut dan lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ada kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan kerabat. Ya, itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ahibati fillah, di antara musibah demi musibah yang menimpa kita, yang menimpa saudara-saudara kita, ada sebagian yang kehilangan motornya, ada sebagian yang rumahnya terbakar, ada sebagian terjadi gempa di negerinya. Menurut kita itu musibah yang berat, musibah yang besar. Kasihan sefulan, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, rumahnya habis. Ya, kita kasihan sama sefulan. Satu kampung berbelasungkawa kepadanya. Tapi ada musibah yang lebih besar daripada kita kehilangan rumah kita dan isi rumah kita. Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, tsunami, tanah longsor. Apa itu? Musibah agama kita. Sebagian orang kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan tetapi tidak ada yang peduli, tapi tidak sadar kalau itu musibah bagi dirinya. Ahibati fillah, berapa sih harga rumah kita? Berapa sih harga komplek kita? 10 triliun kemahalan. 1 triliun masih kemahalan. Berapa kira-kira? Dihitung. Kita tahu 2 rakaat
sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, lebih baik daripada negeri ini. Rakaat al-fajri khairum minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada negeri ini, lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita sering kehilangan 2 rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kalau kita kehilangan. Kita tidak merasa kalau kita sedang tertimpa musibah. Kalau misalnya kampung kita ditelan bumi, hilang dari bumi, lenyap, maka akan ada beritanya di koran-koran, akan dipublish di mana-mana. Ada sebuah kampung yang hilang ditelan bumi. Tapi masyarakatnya tidak sholat, gak ada yang peduli sama sekali. Ahibadillah, musibah dalam agama itu musibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, wala taj'al musibatan fid dinina. Ya Allah, janganlah jadikan musibah ini dalam agama kami. Antum tahu, sebagian orang ketika datang ke masjid, dia lihat sudah bubar jamaahnya. Itu tetangga-tetangga takziah ke rumahnya, takziah berbela sungkawa kepadanya. Sampai sebagian dari salafus salih mengatakan, aku ketika anakku meninggal 1000 orang datang takziah ke rumahku, tetapi aku kehilangan sholat berjamaah di masjid, gak ada yang peduli sama aku. Kenapa jemaah? Karena kita memandang dunia ini segalanya. Wallahi, dunia ini tidak lebih berharga, tidak lebih dari 1 sayap. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kanat dunya ta'dil indallahi janaha ba'udah." Andai kata dunia ini ada nilainya 1 sayap nyamuk, masa kok kafiran minha sarabatan ma, orang kafir tidak akan dikasih sedekap air pun. Antum pandang dunia, antum pandang mobil-mobil yang mewah, antum pandang gedung-gedung yang tinggi, antum lihat semua itu, antum pegang itu nyamuk, lihat 1 sayap nyamuk seberapa besarnya. Dunia ini tidak lebih besar daripada 1 sayap nyamuk tersebut. Tapi kita berjuang dari pagi sampai sore, kerja sampai malam, lembur kita. Tapi untuk akhirat kita, mungkin hari ini ada yang belum membaca Al-Quranul Karim, tapi buat dia itu bukan musibah bagi. Coba dia datang ke kantor telat, mungkin dia akan menyesal. Ahibati fillah, Allah mengatakan, bal tu'thiruna hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal tuh akhirat lebih baik, lebih abadi, lebih dari segala-segalanya. Semua yang kita lihat akan kita tinggalkan. Jamaah rahimakumullah, mungkinkah orang seperti kita masuk surga? Para sahabat Nabi ketika mereka sampai di kota Madinah, setelah hidup 13 tahun penuh perjuangan, pengorbanan, rumah mereka tinggalkan, anak istri mereka tinggalkan di kota Makkah, dia hijrah ke kota Madinah. Ternyata Allah pun masih menegur kepada mereka. Di surah Al-Baqarah ayat 214, Allah mengatakan, am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Itu sahabat Nabi yang sebagian terbunuh mempertahankan agamanya. Allah katakan, am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bisa masuk ke dalam surga? Walamma
ya'tikum walama ya'tikum masalal ladina khalaw min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra waz-zulzilatu hatta yaqulu ar-rasula wal-ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Kita nih hidupnya santai jemaah. Perjuangan apa yang kita sudah lakukan? Darah mana yang kita teteskan? Tuh para sahabat Allah takbir, kalian berharap masuk surga? Hibatu fillah. Kita ini mungkin gak kebayang bagaimana rasanya, bagaimana surga yang Allah tawarkan kepada kita. Kerudungnya bidadari surga, kalau dibandingkan dengan dunia dan isinya, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Orang bangga punya jam 5 miliar. Orang bangga punya baju 1 miliar. Orang bangga mempunyai tas miliar-miliaran. Kerudungnya bidadari surga, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Terus apa yang kita lakukan? Kata Allah, sedangkan kalian belum ditimpa dengan musibah yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa dengan berbagai bala bencana, kemiskinan, kefakiran, penyakit, serangan musuh, dibantai, ditindas, digoyangkan bumi ini. Wallahi, sebagian dari kita diuji dengan harta. Paginya muslim, sorenya kafir. Sorenya muslim, paginya kafir. Yabi'uddina bi'aradin minat dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Kita sedang berbicara tentang musibah dunia. Kalau antum kehilangan semua harta antum, asalkan tidak kehilangan keimanan yang ada pada hati antum, ada harapan untuk masuk surga. Itu dipujinya mereka, para sahabat, bukan para sahabat, para pengikut Nabi sebelumnya. Antum lihat tukang sihir Fir'aun, diuji imannya pagi hari, datang kepada Fir'aun, mendukung Fir'aun, bahkan dia ingin menjadi orang-orang dekatnya Fir'aun. Sore harinya mereka dibantai oleh Fir'aun, disalib-salib di pohon kurma dalam kondisi tangannya putus, kakinya putus. Imannya mereka paginya masih cinta dunia, sorenya berharap masuk surga. Mana mampukah kita kalau agama kita ditawarkan seperti ini? Kisah Ashabul Ukhdud, bagaimana orang-orang dimasukkan ke dalam Ukhdud, parit yang penuh api. Salah satu seorang wanita dengan bayi dalam gendongannya, dia disuruh milih antara beriman kepada berhala-berhala, kepada sekutu-sekutu, atau mati dalam keadaan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sempat dia kasihan kepada bayi yang dia digendong. Allah turunkan mukjizat, Allah turunkan bantuan agar anaknya bisa bicara. Anak itu mengatakan, "Isbiru ya umma, sabar bunda, fa inna adabad dunya ahwa bil adabil akhirah." Azab dunia ini lebih ringan daripada azab di akhirat kelak. Maka tolong bersabarlah, berjuanglah terus. Engkau akan terus disakiti. Kita tidak akan pernah beristirahat. Kapan kita istirahat? Ketika engkau meletakkan kedua kakimu di surga. Ahibadillah, pada hari Jumat, hari yang lebih afdal daripada Idul Fitri dan Idul Adha, apa yang kita lakukan tadi? Apa yang kita lakukan di hari Jumat? Berapa kali kita berselawat buat Nabi SAW? Sebagian tidak mengagungkan hari Jumat, sebagian tidak memperdulikan sholat Jumat, datang telat Jumat. Dia tidak merasa itu musibah bagi dia.
bukan musibah bagi dia. Kenapa? Karena ada masalah di hati dia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.